Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abrar dengan NIM 4112511152. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan dalam tugas hukum internasional, yaitu mengenai apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara, terus apa saja syarat pembentukan negara menurut hukum internasional. Terus ada apakah pengakuan termasuk syarat negara, serta apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara. Nah, jadi pembahasan pertama adalah mengenai apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pertama-tama itu harus perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara dalam perspektif hukum internasional. Dalam hukum internasional modern, suatu entitas dapat disebut sebagai negara apabila dimenuhi unsur-unsur tertentu yang diakui secara umum oleh masyarakat internasional. Unsur-unsur tersebut secara klasik dirumuskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Vatikan, atau yang secara resmi disebut Negara Kota Vatikan, merupakan sebuah entitas yang berdiri sejak ditandatanganinya Traktat Lateran pada tahun 1929 antara Tata Suci dan pemerintahan Italia. Melalui perjanjian tersebut, Italia mengakui kedaulatan Vatikan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jika kita melihat dari unsur wilayah, Vatikan memiliki wilayah yang jelas dan diakui secara internasional, meskipun luasnya sangat kecil, sekitar 44 hektar. Wilayah tersebut berada dalam kota Roma, namun secara hukum internasional merupakan wilayah yang terpisah dan berada di bawah kedaulatan Vatikan. Dari unsur penduduk tetap, Vatikan memiliki warga negara, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Penduduknya terdiri dari paus, para kardinal, rohaniawan, serta pejabat administrasi yang bekerja di lingkungan Vatikan. Walaupun jumlahnya kecil dan sebagian besar kewarganegaraannya bersifat fungsional dan sementara, tetap terdapat komunitas manusia yang menetap di wilayah tersebut. Selanjutnya dari unsur pemerintahan, Vatikan memiliki struktur pemerintahan yang jelas. Paus bertindak sebagai kepala negara dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Paus dibantu oleh berbagai lembaga administrasi seperti Kuria Roma. Sistem pemerintahan Vatikan memang unik karena berbentuk monarki absolut tektoratoris. Tetapi, keunikan tersebut tidak menghilangkan status sebagai negara. Dari unsur kemampuan menjalin hubungan internasional, Vatikan secara aktif melakukan hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Tata Suci memiliki perwakilan diplomatik yang disebut Nuncius Apostolik di berbagai negara. Dan banyak juga negara yang menempatkan duta besarnya untuk Vatikan. Dapat disimpulkan bahwa Vatikan memenuhi syarat sebagai negara menurut hukum internasional. Terus pembahasan yang kedua adalah mengenai syarat pembentukan negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, syarat klasik pembentukan negara tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Jadi konvensi ini menyebut 4 unsur utama, yaitu adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan juga kemampuan mengadakan kehubungan dengan negara lain. Penduduk tetap berarti adanya kelompok manusia yang secara stabil menetap di suatu wilayah. Terus wilayah tertentu berarti adanya batas geografis yang jelas. Dan juga pemerintahan berarti adanya mayoritas yang menjalankan fungsi kekuasaan secara efektif terhadap penduduk dan wilayahnya. Terus ada juga kemampuan mengadakan hubungan internasional, menunjukkan adanya kedaulatan. Artinya, negara tersebut tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki kebebasan untuk menjalin suatu hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, dan juga berpartisipasi dalam organisasi internasional. Keempat unsur ini bersifat objektif dan juga menjadi dasar utama
dalam menentukan keberadaan suatu negara dalam hukum internasional. Nah, terus pembahasan ketiga adalah mengenai apakah pengakuan termasuk syarat negara dalam teori hukum internasional. Terdapat dua pandangan utama, yaitu teori deklaratif dan juga teori konstitutif. Nah, jadi teori deklaratif menyatakan bahwa suatu negara ada apabila telah memenuhi unsur-unsur objektif negara, tanpa memerlukan pengakuan dari negara lain. Nah, jadi pengakuan hanya bersifat deklaratif atau mempertegas fakta yang sudah ada. Pandangan ini sejalan dengan konvensi Montevideo yang menyatakan bahwa eksistensi politik suatu negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain. Sebaliknya, teori konstitutif menyatakan bahwa suatu entitas menjadi negara karena adanya pengakuan dari negara lain. Tanpa pengakuan, entitas tersebut belum dapat dianggap sebagai negara dalam hukum internasional. Dalam praktik modern yang seperti saat ini, jadi teori ini lebih banyak dianut oleh teori deklaratif. Artinya, pengakuan terhadap suatu negara bukan merupakan syarat mutlak berdirinya negara. Namun, secara politik, pengakuan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dan juga signifikan. Tentunya, tanpa pengakuan luas dari negara lain, suatu entitas itu tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan, baik itu hubungan diplomatik maupun hubungan lainnya itu, bergabung dengan organisasi internasional serta juga memperoleh legitimasi internasional. Oke. Nah, jadi masih ada yaitu pembahasan terakhir, yaitu pembahasan keempat adalah mengenai apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara. Oke. Nah, ini merupakan topik yang cukup bagus yang kita bahas. Jika dianalisis berdasarkan unsur Montevideo, bahwa Palestina itu memiliki penduduk tetap yang mendiami wilayah tepi barat dan juga jalur Gaza. Nah, Palestina juga memiliki wilayah tertentu, meskipun sebagian wilayahnya itu masih berada dalam konflik dan juga sengketa dengan Israel. Sengketa wilayah tersebut memang menjadi tantangan besar, apalagi pada masa sekarang ini. Tetapi dalam hukum internasional, sengketa perbatasan tidak secara otomatis menghapus status kenegaraan. Nah, di sisi lain pemerintahan, Palestina memiliki otoritas nasional Palestina yang menjalankan fungsi administratif dan juga pemerintahan di wilayah tertentu. Nah, jadi Palestina itu juga memiliki presiden ya. Selain presiden juga ada perdana menterinya, ada lembaga legislatifnya. Nah, walaupun dalam praktiknya terdapat pembagian kekuasaan politik antara Fatah di tepi barat dan juga Hamas di jalur Gaza. Nah, dari sisi kemampuan menjalin hubungan internasionalnya juga, kalau kita lihat Palestina ini juga telah diakui, ya udah diakui oleh lebih dari 100 negara, terbanyak juga termasuk Indonesia, dan juga memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Palestina ini juga memiliki status sebagai negara pengamat non anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 2012. Nah, status ini menunjukkan adanya pengakuan signifikan dari masyarakat internasional. Nah, dari 4 pembahasan tersebut, dari pembahasan isu Palestina tersebut, masih ada yang janggal ya. Jadi, namun demikian pembahasan yang tadi disebutkan, status Palestina ini masih menjadi perdebatan karena belum mendapatkan pengakuan universal, terutama di beberapa negara besar. Selain itu, faktor penduduk dan juga konflik berkepanjangan juga mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan juga kontrol penuh atas wilayahnya. Secara hukum objektif, berdasarkan unsur-unsur negara, Palestina itu dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai negara. Namun, secara politik internasional, statusnya masih dipengaruhi dinamika geopolitik global. Nah, jadi dari 4 pembahasan yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa Vatikan
memenuhi syarat sebagai negara berdasarkan unsur-unsur hukum internasional. Terus syarat pembentukan negara meliputi penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan juga kemampuan mengadakan hubungan internasional. Terus pengakuan bukan merupakan syarat untuk mutlak berdirinya. Pengakuan itu bukan syarat syarat mutlak berdirinya negara. Menurut teori deklaratif, tetapi memiliki peran penting untuk praktik internasional. Sedangkan Palestina secara unsur objektif memenuhi syarat sebagai negara, namun statusnya masih dipengaruhi faktor politik dan juga konflik internasional. Jadi dengan demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.